Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihi salam, khadzalul haqqa wa lam yansarul batil. Imam Ali alaihi salam berkaitan dengan orang-orang yang tidak memihak pada kebenaran, namun tidak pula secara aktif membela kebatilan. Nah, kisahnya sebagaimana sebelumnya di 2 minggu yang lalu kita membahas tentang perkataan Imam Ali alaihissalam menyangkut beberapa sahabat yang tidak ikut berperang dan tidak ikut membela Imam Ali alaihissalam ketika hendak melawan musuh. Ada Amr bin As, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana pada saat itu di hikmah yang sebelumnya kita mengatakan Imam Ali alaihissalam mengatakan tidak semua orang yang tertipu itu layak untuk dicela. Ma kullu maftunin yu'tab. Nah, hikmah yang ke 18 ini yang hari ini kita bahas juga berkaitan dengan hal ini, di mana sebagian orang ketika Imam Ali alaihissalam hendak berperang melawan musuh, lalu mereka mengatakan, saya tidak ikut berperang denganmu ya Amirul Mukminin, saya tidak ikut membelamu ya Amirul Mukminin, saya tidak ikut dalam barisanmu ya Amirul Mukminin. Lalu Imam Ali alaihissalam mengatakan, khadzalul haqq walam yansurul batilah. Mereka ini, mereka yang tidak ikut dalam peperangan ini, mereka yang tidak ikut membela kebenaran ini, mereka sedang menelantarkan kebenaran. Mereka sedang membiarkan kebenaran. Mereka sedang meninggalkan kebenaran. Namun mereka juga tidak membela kebatilan. Mereka tidak masuk dalam barisan kebatilan. Jadi mereka ini berada di awan-awan, berada di tengah-tengah. Ini tidak pada kebenaran, namun tidak pula berada dalam barisan kebatilan. Mungkin seseorang akan mengatakan, bagaimana bisa seseorang dia tidak membela kebenaran namun tidak juga membela kebatilan. Nah, untuk menjawab hal ini, tentu awalnya kita harus melihat bahwa antara kebenaran dan kebatilan, antara hak dan batil, itu tidak ada tengahnya. Kebenaran dan kebatilan tidak ada tengahnya, tidak ada perantaranya. Tidak ada sesuatu di antaranya. Jadi seseorang itu apakah dia di dalam barisan kebenaran atau seseorang itu berada di dalam barisan kebatilan. Jadi tidak mungkin seseorang tidak tersifati dengan salah satunya, dan tidak mungkin seseorang itu tersifati dengan dua-duanya. Sebagaimana wujud dan tidak wujud. Wujud dan tidak wujud, tidak mungkin seseorang tidak tersifati oleh salah satunya, dan tidak mungkin pula orang tersifati dengan dua-duanya. Artinya apa? Artinya seseorang itu apakah dia wujud atau tidak wujud? Tidak ada di tengah-tengahnya. Dan tidak juga orang bisa dia wujud sekaligus tidak wujud, karena ini jamak naqizain namanya. Antara kebenaran dan kebatilan juga demikian. Jadi seseorang itu apakah dia tersifati dengan kebenaran atau seseorang tersifati dengan kebatilan. Jadi tidak bisa seseorang dia tidak tersifati kebenaran dan tidak tersifati kebatilan, itu tidak bisa. Yang pertama.
Dan tidak pula orang dia tersifati dengan kebenaran serta-merta tersifati dengan kebatilan dari sisi yang sama. Ini juga tidak bisa. Kedua, setelah kita memahami hal ini, yakni setelah kita memahami bahwa seseorang itu pasti tersifati oleh salah satunya, apakah dia tersifati dengan kebenaran atau dia tersifati dengan kebatilan, pasti salah satunya. Setelah kita memahami hal ini, maka kita bisa meneliti hadis Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam ketika mengatakan mereka-mereka yang tidak membela Imam Ali alaihissalam dan tidak ikut dalam barisan Imam Ali alaihissalam dan tidak ikut berperang bersama Imam Ali alaihissalam, dikatakan mereka khadzalul haqqo, mereka menelantarkan kebatilan. Mereka menelantarkan kebenaran, mereka membiarkan kebenaran, mereka meninggalkan kebenaran. Dan begitu pula walam yansurul batil, mereka juga tidak membela kebatilan. Maksudnya tidak membela kebatilan bukan berarti mereka benar, tidak. Maksudnya tidak membela kebatilan, yakni mereka juga tidak serta-merta masuk ke dalam barisan batil lalu menyerang Islam, menyerang imam. Nah, orang-orang yang demikian ini, secara pasti kita bisa menghukuminya dengan orang-orang yang berada di dalam barisan kebatilan, sekalipun dia tidak membela kebatilannya, sekalipun dia tidak membantu kebatilan. Namun pada saat dia meninggalkan kebenaran, maka pada saat itu pula dia tersifati dengan kebatilan. Contoh misalnya kita melihat ketika terjadi peperangan antara golongan mukmin dan golongan musyrik. Ya, contoh misalnya kita melihat terjadi peperangan antara golongan mukmin dan golongan musyrik. Lalu ada orang yang dia tidak ikut pada golongan mukmin, namun tidak juga masuk pada golongan musyrik, maka kita akan mengatakan bahwa dia ini tidak membela kebenaran. Kenapa? Karena kalau dia membela kebenaran, mestinya dia masuk dan bergabung dalam kelompok mukminin. Pada saat dia tidak masuk dalam kelompok mukminin dan membiarkan kelompok mukminin begitu saja dan meninggalkan kelompok mukminin begitu saja, maka dengan serta-merta kita mensifatinya bahwa orang yang seperti ini dia termasuk orang yang berada di barisan kebatilan, sekalipun dia tidak membela orang-orang yang kafir tadi. Jadi sekalipun dia tidak membela orang-orang yang kafir tadi, namun perlakuan dia itu tetaplah sebagai bentuk sesuatu yang tersifati dengan kebatilan. Jadi tidak ada istilahnya kalau di Indonesia itu istilahnya golongan putih ya. Jadi tidak ada istilahnya golongan putih dalam kebenaran dan kebatilan. Saat lalu nanti kita mengatakan bahwa kita mau berada di golongan tengah saja, itu tidak ada. Misalnya seperti antara Imam Husain alaihissalam dan Yazid laknatullah alaih, itu tidak ada nilai tengahnya. Sehingga seseorang akan mengatakan saya tidak membela Imam Husain, tidak pula membela Yazid. Nah, itu tidak bisa. Kita harus memilih salah satu. Dan kita orang mukmin pasti dan semestinya dan selayaknya memilih dalam barisan Imam Husain alaihissalam. Jadi tidak bisa mengatakan saya berada di golongan tengah saja deh.
Saya berada di golongan tengah, yakni tidak membela Imam Hussein alaihissalam dan tidak membela Yazid laknatullah alaih. Itu tidak bisa. Ini salah satu hal yang bisa ditangkap dan salah satu hal yang bisa difahami dari hadis Imam Ali alaihissalam. Dan begitu juga hadis ini juga berlaku untuk kita saat ini, di mana Iran di satu sisi dan Amerika di sisi yang lain. Kita tidak bisa mengatakan kita di tengah-tengah saja. Apa itu di tengah-tengah? Yakni tidak membela Iran, tidak juga membela Amerika. Itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa begitu? Karena sebagaimana kita katakan, antara hak dan batil itu tidak ada antaranya. Sebagaimana antara wujud dan tidak wujud itu tidak ada antaranya. Tidak ada sesuatu yang berada di tengah-tengah antara wujud dan tidak wujud. Begitu juga tidak ada sesuatu yang berada di tengah-tengah antara hak dan batil. Dan Iran sebagai perwakilan kebenaran, serta Amerika, Zionis Israel, Inggris, itu sebagai perwakilan dari kebatilan. Nah, ini tidak ada nilai tengahnya. Kita harus memilih mau berada di barisan mana. Tidak bisa kita mengatakan saya tidak memilih, saya mau di tengah-tengah saja. Pada saat kamu tidak memilih dan pada saat kamu berada di tengah-tengah, maka pada saat itu juga kamu sedang tersifati dengan kebatilan. Oke? Jelas ini? Jelas, Ustaz. Saya kira hadis hari ini cukup demikian. Satu hadis saja, sedikit tapi bisa difahami lebih baik. Semoga kita bisa merenungkannya dengan baik, lalu kita bisa memilih harus berada di barisan mana dan tidak salah dalam memilih barisan, khususnya di zaman kita ini, zaman yang serba banyak tipu muslihat. Zaman yang serba banyak istilahnya tablik atau apa sih istilahnya itu, selebaran dan informasi-informasi yang bisa membingungkan dan membuat orang tertipu, istilahnya informasi-informasi hoax. Nah, misalnya menyatakan Iran tidak membela kebenaran, Iran misalnya menzalimi orang-orang Sunni. Ya, itu kan salah satu informasi-informasi yang sengaja digelontorkan untuk menjatuhkan Republik Islam Iran. Jadi di tengah polemik, di tengah hiruk-pikuk informasi yang justru bisa membuat orang tertipu, semoga kita tidak salah dalam memilih. Kenapa? Karena kejadian itu berulang, jadi sejarah itu berulang. Kejadian ini sebelumnya juga pernah terjadi di masa Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam ketika berperang melawan Muawiyah. Sehebatnya Muawiyah, ini begitu canggih dan begitu hebat dan begitu masifnya Muawiyah dalam mempropagandakan Imam Ali alaihissalam, hingga sampai terjadi ketika Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam itu ditebas kepalanya ketika sholat subuh. Lalu orang tanya, siapa yang meninggal? Imam Ali alaihissalam. Oh, gimana kejadiannya? Iya, pada saat sholat subuh dipenggal kepalanya, ditebas kepalanya dari belakang. Lalu orang sampai bertanya gini, loh, memangnya Ali juga sholat ya? Kenapa masyarakat bisa sampai bertanya begitu? Kenapa masyarakat, ini Amirul Mukminin loh, masyarakat lalu sampai mengatakan memangnya Ali juga sholat? Masyarakat mengatakan hal ini karena masyarakat memang pada saat itu tertipu oleh informasi, termakan oleh propaganda.
Jadi begitu gencar dan begitu masifnya Muawiyah dalam membuat propaganda hingga menyebabkan orang-orang banyak yang tertipu. Hingga ketika dikatakan Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam itu syahid mihrab, orang kaget loh, memangnya dia juga sholat. Jadi zaman ini juga demikian, zaman kita juga demikian. Propaganda, informasi yang tidak benar begitu banyaknya hingga membuat banyak orang tertipu. Semoga antum, saya, dan semua kita, semua orang mukmin, muslim dan yang lain, semoga tidak salah dalam memilih dan mendapatkan informasi yang benar. Dengan demikian kita bisa menetapkan kaki kita di mana harus berpijak. Saya kira demikian. Sebelum saya tutup, hari ini kita mendapat kabar, kabar yang menyedihkan ya, musibah, bahwa salah satu ulama kita, marhum Sayyid Toha Musawwa rahimahullah, telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah meninggikan derajatnya. Semoga Allah meninggikan derajatnya, mengangkat derajatnya. Amin. Wajahnya, memuliakan ruhnya. Amin. Memutihkan wajahnya. Amin. Dan menggabungkan beliau bersama para anbiya, awliya, siddiqin, syuhada insyaallah ta'ala. Amin. Beliau termasuk salah satu ulama dan figur Syiah yang memiliki karakteristik tegas dalam bersikap. Beliau tidak akan gentar ketika harus berhadapan dengan kebatilan. Beliau telah tepat menginjakkan kakinya di mana harus memilih dan di mana harus berdiri. Sebagaimana tentang kajian kita hari ini, beliau betul-betul telah tepat memilih di mana harus berpihak. Beliau tahu dan beliau memiliki ma'rifat yang hak dan yang batil. Dan beliau bukanlah orang yang tidak memilih kebenaran dan tidak pula membela kebatilan, tidak. Melainkan beliau adalah orang yang membela kebenaran dan dengan lantang meneriakkan tidak pada kebatilan. Subhanallah. Semoga Allah meninggikan ruh beliau, mengangkat derajat beliau, mensucikan ruh beliau. Kemudian beliau depannya bersama orang-orang yang suci, siddiqin, syuhada, awliya insyaallah ta'ala. Kalau ada waktu, seandainya saya belum dapat informasi, seandainya dikuburkan hari ini, mari kita bersama-sama. Saya sebagai antum, sebagai adik antum, saudara antum, apalagi anak, kemanakan, apa saja, meminta, menghimbau, menyarankan kepada antum semua untuk menghadiahkan surat wahsyat bagi beliau malam ini. Semoga dengan hadiah yang kita kirimkan membuat beliau mudah dan menghadapi malam pertama di alam barzakh insyaallah. Amin. Dan orang tuanya siapa Tad? Binnya? Binnya anak enggak tahu, nanti baik. Kalau ada mohon disampaikan juga. Ya. Terima kasih. Dan
mari juga kita doakan teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, baik sakit corona ataupun sakit apa saja. Allahumma shfi kulla marid bihaqqi Zahra wa abiha wa ba'liha wa baniha. Insyaallah. Kita doakan juga untuk guru kita marhum Ustaz Hasan Abu Hammar rahimahullah. Oh ya. Kita doakan juga untuk guru kita marhum Ustaz Jalaluddin Rahmat radhiyallahu taala. Subhanallah. Kita sediakan juga untuk marhum Ustaz Husain Habsyi. Semoga Allah meninggikan derajatnya dan mensucikan hatinya. Kita doakan juga untuk para ulama kita yang mendahului kita, Ayatullah Bahjat, Ayatullah Mahdawi Kani, Ayatullah Misbah Yasdi, Allama Syaroni, Ayatullah Qazi Tabatabai, Allamah Tabatabai, dan begitu juga ulama-ulama yang masih hidup. Semoga Allah memperpanjang usia mereka, menjaga mereka, dan memberikan berkah dalam kehidupan mereka. Kepada Allamah Hasan Omuli, Ayatullah Jabodi Omuli, terkhusus bagi Tuan kita yang mulia Sayyid Ali Khamenei hafizahullah ta'ala. Dan mari berdoa semoga Allah mempercepat kezuhuran Imam Zaman ajalullah farajahu syarif. Amin. Semoga dengan kezuhurannya segala bala dan musibah ini sirna, dan cahaya ma'rifat dan kebenaran menyeruak, serta kita termasuk orang yang berada di dalam barisannya insyaallah ta'ala. Amin. Kita untuk anak-anak kita, semoga anak-anak kita termasuk anak-anak yang berada di jalan yang benar, di dalam khitah Ahlul Bait alaihissalam, berada di bawah bendera Imam Zaman ajalullah farajahu syarif, dan dengan kita mendahulukan Imam Zaman ajalullah farajahu syarif daripada nyawanya sendiri insyaallah. Semoga dengan anak-anak kita nantinya akan membanggakan kita dan memutihkan wajah kita di hadapan Rasulullah dan Hazrat Zahra alaihi wassalam insyaallah. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya akhiri bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.